kalau masalah dalam rumah tangga itu nggak cuma berasal dari satu kejadian aja, tapi dari akumulasi banyak hal. Dari perbedaan cara berpikir, terus habis itu prinsip hidup, habis itu juga bisa tujuan ke depannya ini mau kayak gimana, itu bisa jadi salah satu dan salah banyak faktor utama keretakan hubungan. Andara bilang hubungan mereka itu kayak apa ya, di frekuensi yang berbeda gitu loh, dan sulit untuk disatukan kembali. Dia juga bilang mempertahankan pernikahan itu kalau kondisinya nggak bahagia itu justru akan menyakiti kedua belah pihak. Jadi Andara Early ini akhirnya mengakhiri pernikahannya dengan Bugi Ramadana setelah sudah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun. Keputusan cerainya ini nggak yang tiba-tiba kayak kemarin gue mau cerai, tapi udah lewat proses pertimbangan yang lumayan panjang dan refleksi yang mendalam. Andara tuh juga ngaku udah lama untuk mikirin keputusan untuk cerai ini sebelum akhirnya mantap mengambil langkah ke pengadilan. Sebelum resmi bercerai, keduanya memang sudah menjalani masa pisah rumah selama beberapa bulan. Masa pisah ini dipakai sama Andara untuk menilai kembali kondisi hubungan mereka, refleksi lagi sebenarnya hubungan gue sama Bugi kayak gimana sih gitu. Tapi kalau udah nikah dipersatukan sama Tuhan, tidak ada satupun manusia yang boleh memisahkan kalian gitu. Jadi nggak boleh tuh yang namanya cerai. Kalau misalnya di agama gue, kalau misalnya lo cerai hidup, nggak boleh ada. Misalnya lo cerai nikah di gereja A, lo cerai hidup, lo nggak akan bisa tuh nikah lagi di situ. Keberkatan di gereja manapun. Oh gitu. Kalau misalnya ada gereja lain yang memberkati, salah gerejanya. Oke. Oh, berarti nggak bisa nikah lagi? Secara agama nggak bisa, tapi kalau secara hukum gue nggak ngerti ya. Tapi secara agama nggak bisa. Kalau maaf cerai ditinggal wafat gitu. Nggak apa-apa. Kalau cerai mayat tuh nggak apa-apa. Kalau cerai hidup nggak boleh. Gitu, listeners. Kalau di Kristen kayak gitu. Mau kan maksudnya ketika kita menikah, makanya kalau nikah tuh memang benar-benar harus mature antara dua sisi ya, dua pihak. Terus juga benar harus mantep sama keputusan lo. Itu kan keputusan lo nikahin dia. Awalnya Andara udah ngasih kesempatan untuk ngasih si Bugi chance untuk memperbaiki hubungan dan ngajak rujuk, tapi usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan yang dia inginkan. Makanya akhirnya dia gugat cerai aja sebagai jalan terbaik. Dan di dalam proses perceraian ini hak asuh anak jatuh ke Andara Early. Walaupun berpisah, Andara dan Bugi katanya komunikasinya masih baik sebagai orang tua. Andara bilang perpisahan ini tidak didasari kebencian, tapi juga untuk ketenangan dan kebahagiaan masing-masing. Harus dihadapin bareng-bareng. Tapi kalau menurut Mbak Andara mungkin udah nggak bisa, dan juga kan kalau agamanya Andara Muslim ya, jadi mungkin boleh kan. Ya, semoga ini adalah keputusan terbaik. Dan yang pasti jangan sampai anaknya kena dampak. Iya. Kan? Karena kan kasihan anaknya. Mereka juga katanya kan baik-baik kan. Iya, untungnya sih cerainya baik-baik dan hak asuh anak jatuh ke ibunya, jadi lebih enak gitu kan, listener. Suka sedih sih sebenarnya kalau misalnya lihat pasangan yang udah lama tuhnya cerai gitu kan. Gue mungkin bisa ngomong kayak gitu karena gue baru nikah 3 tahun kali ya. Jadi mungkin nganggep kayak sebenarnya bisa gitu, tapi kan nggak tahu ya. Yang susah kan emang mempertahankan ya. Itu dia, mendapatkan mah gampang, maintenance-nya yang susah. Itu dia betul. Makanya itulah. Ucing ala gue. Stop dengan kemanjaan lo dan brewok lo nggak nyambung di situ Chan ya. Oke, listeners, kita bahas artis lagi ya, karena kan yang siaran artis, masa nggak ngomongin artis? Asik. Geli. Jadi ini ada kabar dari Andara Early yang sudah mantap mengajukan cerai dari Bugi Ramadana. Jadi hari ini tuh kita ada baca 3 artis listeners ya kan, si Inara, Anres sama Andara. Yang gue tahu cuman Andara Early. Karena dia nggak late ya kan. Early dia. Jadi Andara Early ini akhirnya mengakhiri pernikahannya dengan Bugi Ramadana setelah sudah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 14 tahun. Keputusan cerainya ini nggak yang tiba-tiba kayak kemarin gue mau cerai, tapi udah lewat proses pertimbangan yang lumayan panjang dan refleksi yang mendalam. Andara tuh juga ngaku udah lama untuk mikirin keputusan untuk cerai ini sebelum akhirnya mantap mengambil langkah ke pengadilan. Sebelum resmi bercerai, keduanya memang sudah menjalani masa pisah rumah selama beberapa bulan. Masa pisah ini dipakai sama Andara untuk menilai kembali kondisi hubungan mereka, refleksi lagi sebenarnya hubungan gue sama Bugi kayak gimana sih gitu. Si Andara juga bilang kalau masalah dalam rumah tangga itu nggak cuma berasal dari satu kejadian aja, tapi dari akumulasi banyak hal. Dari perbedaan cara berpikir, terus habis itu prinsip hidup, habis itu juga bisa tujuan ke depannya ini
mau kayak gimana, itu bisa jadi salah satu dan salah banyak faktor utama keretakan hubungan. Andara bilang hubungan mereka itu kayak apa ya, di frekuensi yang berbeda gitu loh, dan sulit untuk disatukan kembali. Dia juga bilang mempertahankan pernikahan itu kalau kondisinya nggak bahagia itu justru akan menyakiti kedua belah pihak. Awalnya Andara udah ngasih kesempatan untuk ngasih si Bugi chance untuk memperbaiki hubungan dan ngajak rujuk, tapi usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan yang dia inginkan. Makanya akhirnya dia gugat cerai aja sebagai jalan terbaik. Dan di dalam proses perceraian ini hak asuh anak jatuh ke Andara Early. Walaupun berpisah, Andara dan Bugi katanya komunikasinya masih baik sebagai orang tua. Andara bilang perpisahan ini tidak didasari kebencian, tapi juga untuk ketenangan dan kebahagiaan masing-masing. Katanya juga bercerai itu bukan kegagalan, tapi bentuk keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Menurut keyakinan dia. Iya. Kan, kalau menurut keyakinan gue, kalau udah cerai pasti gagal. Menurut keyakinan gue, kalau di agama gue kan gak boleh cerai. Even suami lo atau istri lo selingkuh, korupsi, judol, setengah mati red flagnya, tapi kalau udah nikah dipersatukan sama Tuhan, tidak ada satupun manusia yang boleh memisahkan Kalian. gitu. Jadi nggak boleh tuh yang namanya cerai. Kalau misalnya di agama gue, kalau misalnya lo cerai hidup, nggak boleh ada. Misalnya lo cerai nikah di gereja A, lo cerai hidup, lo nggak akan bisa tuh Nikah lagi di situ. berkatan di gereja manapun. Oh gitu. Kalau misalnya ada gereja lain yang memberkati, salah gerejanya. Oke. Oh, berarti nggak bisa nikah lagi. Secara agama nggak bisa, tapi kalau secara hukum gue nggak ngerti ya. Tapi secara agama nggak bisa. Kalau maaf cerai ditinggal wafat gitu. Nggak apa-apa. Kalau cerai mayat tuh nggak apa-apa. Kalau cerai hidup nggak boleh. Begitu, listeners. Kalau di Kristen kayak gitu. Mau kan maksudnya ketika kita menikah, makanya kalau nikah tuh memang benar-benar harus mature antara dua sisi ya, dua pihak. Terus juga benar harus mantep sama keputusan lo. Itu kan keputusan lo nikahin dia. Kalau misalnya dia kenapa-napa ya itu berarti ya konsekuensi lo milih dia sebagai pasangan, harus dihadapin bareng-bareng. Tapi kalau menurut Mbak Andara mungkin udah nggak bisa. Dan juga kan kalau agamanya Andara Muslim ya, jadi mungkin Bisa, boleh boleh. kan. Ya semoga ini adalah keputusan terbaik. Dan yang pasti jangan sampai anaknya kena dampak. Iya. Iya. Kan? Karena kan kasihan Kasihan anaknya, ke anaknya. sebenarnya. Mereka juga katanya kan baik-baik kan. Iya, untungnya Bukan sih karena cerainya marah. baik-baik. Dan hak asuh anak jatuh ke ibunya, jadi lebih enak gitu kan, listener. Suka sedih sih sebenarnya kalau misalnya lihat pasangan yang udah lama tuhnya cerai gitu Iya kan. betul. Gue mungkin bisa ngomong kayak gitu karena gue baru nikah 3 tahun kali Iya, ya. iya. Jadi mungkin nganggep kayak sebenarnya bisa gitu, tapi kan nggak tahu Iya ya. sih, nggak Yang susah tahu. kan emang mempertahankan ya. Itu dia mendapatkan mah gampang, Asik. maintenance-nya yang Iya. susah. Itu dia listeners. betul. Makanya itulah. Uci ngalah gue. Stop dengan kemanjaan lo dan brewok lo nggak nyambung di situ Chan ya.